Baiklah, halo guys. Kali ini kita akan melanjutkan berbincang dengan Pak Andre Mewar. Nah, bagaimana menghadapi situasi wabah ini ya terhadap seseorang yang akhirnya juga berdampak terhadap keluarga. Nah, di dalam keluarga itu sendiri juga biasanya di dalamnya ada anak-anak yang dimana anak-anak itu juga perlu sekolah gitu, yang biasanya dia sekolah tapi dia sekarang sekolahnya di rumah gitu ya. Dan ini jadi problem juga nih. Jadi orang tua mengalami persoalan ini. Jadi biasanya siswa itu bertemu dengan gurunya gitu yang belajar ya langsung, tapi sekarang jadi dengan adanya sistem online ini atau karena akibat wabah ini menjadi online, akhirnya terkendala gitu. Jadi yang ketemu langsung itu adalah orang tua, dan ini yang menjadi problem gitu. Nah, bagaimana menghadapi ini nih Pak Andre? Jadi orang tua ini kadang-kadang kesal juga nih ngeliatin anak-anak ini kok situasinya juga udah nggak bagus gitu ya. Maksudnya nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh ini, banyak aturan macam-macam lah. Dan orang tua juga kan belum tentu memiliki pengetahuan yang yang sama seperti gurunya di sekolah gitu. Nah, gimana nih Pak Andre? Ya, baik, Pak Agung. Jadi gini masalahnya. Selama ini kan pertanyaannya seberapa dekatnya orang tua dengan anak. Hubungannya seberapa dekat? Intimasi, Pak. Intimasi ya. Intimasi, Pak. Kita bicara di sini affection. Affection itu adalah rasa memiliki, rasa kebersamaan. Selama ini kan yang terjadi habit yang terbangun, kebiasaan yang terbangun adalah orang pagi pergi kerja. Terus kemudian anak-anak pergi sekolah. Jadi ada ruang yang terbuka. Jadi artinya ketemu itu pas sama-sama mungkin lagi udah selesai dengan ininya. Jadi ketemu tinggal ngobrol, tinggal apa segala macam. Coba bayangin sekarang kejadian, terutama anak-anak SD yang saya perhatiin itu adalah kesulitan orang tua untuk mengajar karena dia nggak punya kemampuan bagaimana how to teach dengan baik. Karena mengajar itu bukan hanya technical, tapi mengajar itu juga ada hal-hal yang sifatnya affection. Nah, rasa kedekatan, rasa kejiwaan yang menyatu. Nah, selama ini orang tua menyalahkan pada guru. Bisa guru yang menyelesaikan. Nah, sekarang orang tua mengajari anak nggak sabar. Orang tua sendiri sedang hadapin deadline pekerjaan. Ibu stresnya double. Gitu kan, stresnya double. Nah, stres double ini itu yang saling dibenturkan. Gitu kan, ini yang terjadi akhir. Kenapa anak-anak itu tidak bergairah belajar? Gitu kan, karena ada ruang yang tersekat di antara mereka. Kalau dulu kita di psikologi diajarkan adalah ada namanya ruang privasi, ada namanya ruang pribadi, ada namanya ruang yang hanya orang-orang terdekat yang tahu, ada namanya ruang sosial yang semua orang tahu. Nah, mungkin selama ini dia dengan anaknya nggak sampai di ruang privasi. Sedangkan di rumah mungkin orang tua yang mau kerja dia butuh ruang privasi, gitu loh. Nah, mungkin anak ini ganggu. Dia merasa keberadaan anaknya ini tidak membuat dia nyaman. Yang timbul apa? Oke. Ya. Dalam psikologi pertumbuhan juga dikatakan anak itu ada di area umur 9 tahun. 12 tahun itu sudah area lingkungan. Artinya mereka akan membanding-bandingkan omongan kita dengan omongan temannya. Gitu. Kita bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Temennya bilang, bapak ibunya bilang boleh. Kenapa papa mama bilang nggak boleh? Nah, itu yang menimbulkan konflik. Itu yang menimbulkan ketidaknyamanan. Karena kan kita ngadapin corona ini tidak ada satu keseragaman. Iya. Nggak ada satu keseragaman. Orang tua harus mengajarkan ini dan ini dan ini, nggak ada. Sehingga itu dipersepsikan. Namanya persepsi itu nggak baik. Gitu. Persepsi itu hanya ngira-ngira. Jadi kita nggak lihat sesuatu objektivitasnya. Sedangkan anak di masa-masa seperti ini, mereka butuh sesuatu perhatian yang lebih. Mungkin selama ini mereka dapat dari teman-teman. Mungkin selama ini dapat dari guru.
Mungkin selama ini dapat dari lingkungan yang lain. Sementara mereka di rumah, mereka nggak dapat apa-apa. Apa yang timbul? Kemarahan, Pak. Iya. Kemarahan. Nah, ketika kemarahan timbul, kita berharap apa dari mereka? Kita berharap mereka belajar. Nggak mungkin, Pak. Ya. Karena mereka menghadapi ini sendiri sudah ada ketidaknyamanan. Misalnya selama ini mereka main futsal dengan teman-teman. Mungkin mereka main musik dengan teman. Mungkin mereka bisa ngobrol, ngerumpi, cerita apapun dengan teman. Sekarang area itu nggak ada. Sedang jadi ini apa ya, wabah COVID-19 ini ya, yang pemberitaannya begitu besar sehingga arahnya sesuatu yang negatif itu. Akhirnya dampaknya juga memberi dampak yang buruk juga ke dalam beberapa hal ya Pak ya, termasuk dalam lingkungan keluarga ya Pak, termasuk anak-anak ya Pak. Betul, ini yang saya bilang tadi Pak. Ketika kita sudah punya atentif optimis, kita sudah bisa mensensing apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kita sudah mensensing mereka. Jadi artinya ini yang saya bilang, kita sudah melatih mereka. Setelah kita melatih mereka, mentalnya kita persiapkan, tubuhnya kita siapkan, pikirannya kita siapkan, semua kita siapkan. Dia datang untuk berolahraga atau apapun, dia imunitas sudah tinggi Pak. Iya. Ketika dia pulang berolahraga, dia capek, dia istirahat, dia belajar lagi fresh Pak. Iya. Nah, tapi karena ada ketakutan semua, jadinya semuanya ini kita kebiri. Dan iya, aktivitas itu hilang semua ya. Dan kita melakukan itu secara ini Pak, secara kayak orang menularkan ketakutan tadi. Iya. Itu menimbulkan stres yang baru. Gitu. Nah sebenarnya kalau kita memahami ruang dalam rumah tangga itu, kita ngerti itu apa yang dilakukan seorang bapak, apa yang harus dilakukan, gimana cara menenangkan mereka, gimana cara menenangkan mereka, gimana cara mensupport mereka, tidak hanya dari segi teknis, tapi gimana kita mensupport mereka, memberikan semangat mereka secara semuanya, termasuk tadi yang saya bilang, emosinya, mentalitasnya, energinya, spiritnya, itu yang menimbulkan mereka punya confidence Pak. Gitu loh. Karena kalau kita nggak punya confidence, kita nggak punya rasa percaya diri, kita mau jadi apa Pak? Gitu loh. Kalau kita tidak menanamkan rasa percaya diri pada mereka mau jadi apa? Jadi ini dalam situasi seperti ini ya, jadi karena ini pasti memang sudah berdampak ya, pandemi ini sudah terlalu berdampak buruk terhadap anak-anak ya, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, bahkan ke semua sendi gitu ya. Ini perlu ibaratnya direvitalisasi lagi ya Pak ya. Oh betul Pak. Jadi ini kan gini Pak, kita menghadapi situasi baru yang datangnya ini juga secara turbulen mendadak. Jadi ada rasa kegalauan, ada rasa ketakutan, ada rasa kecemasan. Tapi kita tidak menanggapinya secara melihat secara tenang. Gitu loh. Jadi kita hanya menunjukkan rasa ketakutan yang berlebihan. Iya. Jadi coba yang saya bilang, ya kan, kita bangun dengan rasa tadi, kita bangun rasa optimisme dengan ada rasa tanggung jawab dari balik optimisme tadi. Semua terukur. Jadi mereka juga merasakan kehilangan yang tidak terlalu besar. Yang itu yang membuat mereka juga akhirnya punya semangat. Nah, anak-anak ini juga kita harus ajarkan Pak. Kalau saya punya rumus namanya CHAMP. Confidence, humble, terus A-nya itu altruism, M-nya itu mindfulness, P-nya itu perseverance atau patient. Jadi anak-anak kita latihkan confidence, percaya diri. Confidence itu humble itu tidak boleh sombong. Kita bukan over confidence, kita percaya diri, kita siap berbagi, kita siap mendengarkan, siap belajar, siap berdiskusi. Itu yang saya bilang sharing tadi. Kalau komunikasi itu kita ajarkan. Altruism itu kita nggak boleh egois. Apa yang kalau orang itu lebih perlu daripada kita tolong. Mindfulness hati-hati. Kita nggak cepat nggak gerasa terus. Nah, jadi perseverance itu kita harus sabar, sabar,
udahlah, semua tuh ada waktunya. Kita Sabar itu kuncinya ya Pak Andre ya. kunci di ujung itu tadi Pak, rasa sabar. Sabar itu harus berlandaskan rasa syukur. Iya betul. Sama ini nih Pak, apa namanya? Ya COVID-19 ini kan menular ya, menular. Terus ini yang menarik nih ya. COVID-19 menular, di lain sisi mentalitas juga menular ya Pak ya. Pak, Mental illness tadi. Mental illness itu ditularkan lebih cepat daripada COVID, Pak. Lebih cepat dibanding COVID-nya ya. Nah ini ya mungkin kalau di dalam aspek tadi keluarga, ketika anak itu belajar bersama dengan gurunya, gurunya pun sebenarnya mengalami problem yang sama gitu ya. Karena adanya COVID-19, efek negatifnya begitu, pemberitaannya begitu besar, akhirnya dia mulai males. Mental illness-nya ini akhirnya ini ya, apa namanya? Menular, Pak. Menular ya. Menular, Pak. Timbul males, menular ke siswanya juga ya. Betul. Meskipun ada jarak ya. Ya, walaupun ada jarak, Pak. Sekarang kan gini, ya, Pak. Betul. Kita tidak bertemu secara fisik, tapi energi kita kan ketemu, Pak. Betul. Seperti kayak sekarang ini, saya dengan Bapak gitu, meskipun jauh, tapi ketika energinya bertemu, jadi semakin menguat di situ ya Pak ya. Betul Pak. Gitu loh. Nah ini yang saya bilang, ini yang nggak diajarkan kepada para pendidik. Nah itu dia Pak. Nah bagaimana mereka menciptakan fighting spirit yang baik. Iya. Gimana mengukur semua dengan cara-cara yang tepat. Jadi semua itu kan nggak bisa asal-asalan Pak. Semua juga ada tatanan, ada ukuran, ada segala macam cara. Gimana caranya? Bukan kita nggak mau rasa ketakutan, kemalasan, terus kita nggak mau apa-apa, Pak. Iya, betul. Jadi sebenarnya ini buat para guru gitu ya, Pak ya. Ini pentingnya mungkin buat para guru, buat para orang tua, meskipun ini ada namanya wabah, tidak perlu dibesar-besarkan wabah ini gitu ya, Pak ya. Dan ketika melihat wabah ini tidak perlu dibesar-besarkan, ya kita nganggap sesuatu biasa, fun-fun aja, kita mengajar juga dengan penuh semangat kayak gitu ya, Pak ya. Betul. Saya kasih contoh. Ini gampang contoh. Ada orang sakit. Kemudian 3 orang yang besuk datang. Semua orang mengatakan, aduh penyakitmu parah banget. Kemarin teman saya ada penyakit ini mati. Datang lagi temannya, waduh, kamu masih bertahan, masa udah mati loh. Iya. Apa dia nggak mati beneran, Pak? Iya. Cepet ya, Pak ya. Cepet ya. Pak. Karena imunitas dia langsung turun. Iya. Jadi mental illness tadi lebih cepat penularannya ya dibanding COVID-19 itu sendiri ya, Pak Andre. Sekarang kita nggak ketemu nih Pak, iya kan? Saya nggak bisa nularin COVID ke Bapak dong. Iya. Betul. Tapi saya bisa ngomong yang menakutkan Bapak. Akhirnya jadi kena gitu ya. Betul kan? Bapak akhirnya galau, Bapak akhirnya stres, akhirnya apa? Imunitas Bapak menurun, akhirnya Bapak tertular COVID. Benar kan? Iya, mudah kena, betul. Kalau menjatuhkan mental illness lewat telepon juga bisa Pak, nggak usah ketemu kan? Iya, betul. Itu saya bilang lebih cepat rambatannya. Iya. Makanya jadi bilang kita harus aktivitas. Jadi mental positif ini, ya, membangun mental positif ini, dia harus lebih cepat juga ya Pak ya. Jangan sampai kalah sama mental illness tadi ya. Betul Pak. Makanya ada sebagian orang bilang suatu kegagalan itu adalah kehancuran. Ada orang yang bilang lagi kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau orang mengatakan keberhasilan yang tertunda, orang akan berusaha. Tapi kalau orang bilang kehancuran, udah capek. Dia bilang, mau ngapain lagi, udah hancur. Iya. Oke, saya paham nih Pak. Berarti jangan menjadikan COVID-19 ini sebagai suatu dalih gitu ya Pak ya. Oh iya dong Pak. Iya, jangan menjadikan suatu dalih kita tidak menjadi produktif gitu ya Pak ya. Oh iya dong Pak. Tidak menjadi semangat, jangan menjadi dalih itu ya. Betul. Kita nggak keluar, kita sehat, tapi kita nggak punya duit, Pak. Akhirnya kita juga nggak bisa belanja, Pak. Akhirnya kita stres. Kita mati nggak karena COVID, Pak. Kita mati karena stres yang akan dibilang juga gara-gara COVID. Ya benar gara-gara COVID karena kita takut. Iya, itu dia benar-benar.